Nah, kesimpulannya, NPWP istri yang memilih MT atau memilih terpisah itu akan menimbulkan kurang bayar di SPT suami dan istri. Sedangkan jika NPWP istri bergabung dengan suami, SPT suami akan berstatus nihil jika suami istri sama-sama bekerja sebagai karyawan. Maka opsi penggabungan NPWP itu akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas perihal NPWP suami istri digabung vs NPWP suami istri itu terpisah. Jadi lebih menguntungkan yang mana sih, NPWP gabung atau NPWP terpisah? Nah, mari kita simak detailnya beserta contoh-contohnya. Oke, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik rekan-rekan semua, mari kita bahas detailnya. Jadi NPWP suami istri gabung dengan NPWP suami istri terpisah. Itu di sistem perpajakan Indonesia itu diperkenankan menggabungkan NPWP antara suami dan istri. Nah, bagi kalian yang mungkin akan menikah atau baru menikah bingung NPWP-nya baiknya digabung atau dipisah. Menguntungkan mana sih digabung dengan dipisah? Jadi masing-masing itu mempunyai keuntungan dan masing-masing juga mempunyai kekurangan. Nah, sekarang saya coba bandingkan perhitungan PPh 21 antara NPWP yang digabung dengan NPWP yang terpisah. Nah, selain itu saat melaporkan pajak, jadi kalau NPWP digabung, kamu nggak perlu lagi melakukannya 2 kali. Jadi 1 kali untuk istri dan 1 kali untuk suami. Jadi cukup lakukan sekali aja karena NPWP yang ada dalam satu rumah tangga itu hanya 1. Jadi lapor SPT tahunan OP-nya hanya cukup di suami aja. Istrinya udah nggak perlu lagi lapor SPT tahunan. Itu kalau NPWP digabung ya. Nah, jadi lebih untung dipisah atau digabung nih. Nah, kita bahas lagi. Contoh, kita langsung contoh soal aja ya biar lebih mengena. Jadi Pak Rudi merupakan seorang head finance ya di PT ABC dan istri Pak Rudi juga merupakan seorang staff finance di PT DFF. Jadi PT terpisah. Nah, mereka memiliki 3 orang anak yang masih dalam tanggungan. Gaji yang mereka terima setiap bulannya sudah dipotong pajak dan mendapat form A1 dari perusahaan. Jadi berarti statusnya adalah K3. Nah, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh nih yang pertama, jadi NPWP yang digabung. Nah, ini contoh NPWP yang digabung. Nah, catatan penghasilan istri itu tidak dihitung lagi sesuai proporsi, ya, nggak dihitung lagi penghasilan istri. Lalu penghasilan istri yang sudah dipotong PPh 21 atau A1 dari perusahaannya tadi sebesar 2.300.000 oleh perusahaan akan masuk ke SPT suami ke bagian PPh final, ya. Lalu PPh 21 terutang sebesar 5.700.000 atas penghasilan suami akan nihil di SPT suami karena sudah dipotong pajak oleh perusahaan. Dan suami yang berkewajiban lapor SPT sedangkan istri tidak. Nah, ini contoh soalnya dibuat estimasi semisal penghasilan neto suami dan istri masing-masing suami 150 juta, istri 100 juta. Lalu netonya sekian ya, tetap nggak ada perubahan. Nah, PTKP-nya kan K3 tadi, kawin 54 juta, ada tambahan pajak untuk wajib pajak kawin itu 4,5 juta, lalu tambahan untuk 3 orang anak sebesar 4,5 juta kali 3, total 13.500.000. Jadi sehingga di total itu total PTKP-nya sebesar 72 juta untuk suami. Namun kalau untuk istri itu hanya 54 juta ya, tanggungannya enggak, sama kawinnya juga enggak boleh dipakai lagi karena sudah dipakai oleh si suami tadi. Sehingga PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya yaitu total net tadi dikurangi dengan PTKP, dapatlah si suami 78 juta dan si istri 46 juta. Dari 100 dikurang 54 juta. Nah, adapun tarif pajaknya si suami itu 5% dari 60 jutanya dulu ya, karena tarifnya sesuai tarif pasal 17 ya, 60 juta, 250, 500 juta,
berapa lagi? 5 miliar dan di atas 5 miliar. Nah, untuk yang 60 jutanya itu kena 5%. Adapun sisanya berarti 18 jutanya itu kena si 15%. Sehingga di total PPh terutangnya adalah 5.700.000 untuk suami. Adapun untuk istri itu juga sama. Untuk tarifnya hanya kena lapisan tarif yang 5% ya, karena di bawah 60 juta nih. Hanya 46 juta. Jadi langsung 46 juta dikali 5%, yaitu sebesar 2.300.000. Nah, ini sama. Jadi A1 suami di perusahaan segini, A1 istri di perusahaan itu segini PPh-nya. Nah, ketika nanti lapor SPTOP tahunannya, ya di sini udah jelas penghasilan istri itu tidak lagi dihitung sesuai proporsi. Jadi penghasilan istri yang 100 juta ini nanti langsung masuk ke ini tadi ya, masuk ke SPT suami di bagian PPh final lampiran 2 bagian A nomor 13. Di situ adalah penghasilan final, teman-teman masukin aja langsung si 100 juta ini tadi ke penghasilan finalnya. Jadi nggak dihitung PPh-nya lagi, ya selesai. Karena udah dapat A1 juga udah nihil. Nah, PP 21 terutang suami yang 5.700.000 ini kan udah juga sama sesuai dengan A1-nya dari perusahaan. Jadi di SPTOP-nya juga tetap 5.700.000 nihil karena sudah dipotong pajak oleh perusahaan. Nah, jadi plusnya adalah tidak ada KB di sini, nggak ada kurang bayar. Padahal udah memasukkan penghasilan istri di penghasilan SPTOP-nya suami, namun tidak ada KB karena masukkan penghasilannya itu di final, penghasilan final di bagian A nomor 13 ya. Dan juga yang wajib lapor SPTOP-nya tahunan itu hanya si suami. Istri tidak perlu lapor lagi. Nah, ini untuk NPWP yang digabung. Lalu bagaimana untuk NPWP yang dipisah? Nah, ini adalah NPWP yang dipisah. Sama ya, skemanya sama, gajinya 150 untuk suami dan istri 100 juta dengan skema yang sama. Dengan bukti potong yang sama berarti ya, sebelumnya udah dapat 5.700.000 dan 2.300.000 sama-sama ini. Nah, ini sekarang perhitungan untuk di SPT tahunannya, OP tahunannya. Ketika suami itu suami harus memasukkan penghasilan si istri ya, digabung karena kan penghasilan neto gabungan suami dan istri. Jadi catatannya adalah penghasilan istri yang memilih terpisah itu akan dihitung lagi sesuai dengan proporsi suami, sehingga akan menyebabkan kurang bayar di SPT suami sebesar ini nanti ya, dan istri sebesar 2.740.000. Suami istri masing-masing berkewajiban lapor SPT. Nah, ini kan udah masing-masing lapor SPT nih, suami lapor, istri juga lapor. Si suami lapor itu dengan memasukkan net penghasilan netnya si istri. Jadi di total menjadi 250 juta. Nah, untuk PTKP-nya masih sama, hanya ada tambahan PTKP lagi di sini untuk tambahan seorang istri sama di sini ya harusnya ya. Ini total kan 72 juta ditambah 54 juta sekitar 126 jutaan. Nah, sama ya. Untuk PTKP-nya memang sama benar dengan neto yang sama juga 250 juta. Nah, oke, udah dapat sehingga PKP-nya 250 juta dikurang PTKP 126 dapatlah sebesar 124 juta. Nah, yang bikin beda itu di sini karena penghasilan kena pajaknya 124 juta lebih besar nih, sehingga ketika menghitung lapisan tarif 60 jutanya dikali 5% dapat 3 juta, sama sih dengan sebelahnya 3 juta juga. Namun ketika lapisan tarif kedua itu 15% kan lebih besar karena selisihnya 124 juta tadi dikurang 60 berarti 64 juta. Nah, 64 juta itu dikali 5% sehingga dapat 9.600.000. Padahal yang sebelumnya hanya 2.700.000, tak selesai. Sehingga di total 5.700.000. Tapi kalau yang ini karena lapisan keduanya 15% itu lebih besar pengalinya, makanya jadinya 9.600.000 sehingga di total PPh-nya menjadi 12.600.000. Nah, proporsi PPh itu 7.560.000 sehingga terdapat selisih ya, dapat selisih 1.860.000 gitu. Makanya kalau NPWP dipisah itu hitungannya lebih besar PPh-nya karena akan menjadi kurang bayar ya. Seharusnya ini 5.700.000 selesai ya, 5.700.000 selesai.
Tapi kalau di NPWP terpisah sehingga suami mendapatkan penghasilan istri tadi dimasukin, sehingga KB-nya menjadi 7.500.000, padahal di A1-nya itu 5.700.000, sehingga kan ada selisih nih antara 5.700.000 dan 7.560.000. Nah, ini adalah KB-nya 1.860.000. Nah, inilah yang harus disetor ke negara lagi begitu. Ya, harusnya hanya 5.700.000 dan sudah dibayarkan oleh perusahaan, harusnya nihil, tapi karena menggunakan NPWP yang terpisah sehingga PP-nya berubah menjadi 7.500.000 dan jadi harus bayar KB sebesar 1.860.000 atas selisih ini tadi. Nah, untuk si istri juga sama, si istri juga lapor SPT sendiri ya. Suami dan istri masing-masing berkewajiban melaporkan SPT pribadi. Suami lapor dapat KB 1.800.000, istri juga lapor dapat KB sebesar 2.700.000. Karena perhitungan istri itu PPA-nya sebesar 5.040.000. Padahal A1-nya hanya sebesar 2.300.000, sehingga selisihnya adalah sebesar 2.700.000 yang harus dibayar ke negara. Jadi yang dibayar ke negara ini total aja 18 tambah 27, kisaran 4.500.000. Nah, jadi kan kelihatan selisihnya antara suami istri yang menggunakan NPWP digabung atau NPWP terpisah. Nah, kesimpulannya NPWP istri yang memilih MT atau memilih terpisah itu akan menimbulkan kurang bayar di SPT suami dan istri. Sedangkan jika NPWP istri bergabung dengan suami, SPT suami akan berstatus nihil jika suami istri sama-sama bekerja sebagai karyawan. Maka opsi penggabungan NPWP itu akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sekarang tinggal Bapak Ibu atau rekan semua mau pilih yang NPWP digabung atau NPWP terpisah. Namun juga NPWP terpisah ada plusnya juga, ada plusnya seperti pembagian harta karena terpisah tadi ya, karena terpisah tadi gitu. Jadi silakan mau pilih yang mana ya, mau pilih yang mana itu terserah wajib pajak masing-masing mau pilih yang mana. Oke, sekian ya, semoga bermanfaat. Ada yang bingung mungkin silakan tanya di kolom komentar, kita bahas bersama-sama, atau mungkin teman-teman lain yang bisa menjawab silakan bantu jawab di kolom komentar. Sekian dari saya, ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.